Makanya melihat gubernur, bupati, wali kota nggak bisa polos-polos amat secara politik. Karena pada prinsipnya apapun yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan tepuk tangan kok, ingin mendapatkan apresiasi. Jadi sekalipun banyak proyek yang sudah dibangun baru 60%, 70%, ini buat dagangan jangka panjang, udah itu aja. Soal normalisasi atau naturalisasi, toh juga nggak dikerjakan. Jadi dalam konteks penanganan banjir memang beliau bekerja dalam posisi senyap. Beliau mengatakan menangani banjir Jakarta itu dilakukan dengan senyap. Ya memang nggak ngapa-ngapain, senyap betul. Senyap, karena memang nggak ada yang dikerjakan. Nah, pertanyaannya ini gagasan naturalisasinya di mana? Narasinya bagaimana? Wujudnya bagaimana? Dinilai Pak Gembong nggak ada katanya. Ini kan itu kan menunjukkan ada sesuatu inkonsistensi di dalamnya. Menanggulangi banjir, kemacetan, dan pembangunan ITS. Normalisasi, naturalisasi, 5 tahun hanya perdebatan. Tapi dua-duanya nol dikerjakan. Agak susah juga. Nggak mencapai target lah ini. Berat ini untuk dikatakan, kalau nilainya, kalau Pak dosen ngasih nilai berapa ini? Kalau saya 0,0 ini. Pemerintahan 2019 sampai 2020, Anies hanya membangun 1 puskesmas kelurahan. Jadi Jakarta itu memiliki 267 kelurahan. Dari 267 itu masih ada 15 yang belum memiliki puskesmas kelurahan. Yang terdekat Gambir, ya itulah pokoknya. Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan, belum terbangun puskes kelurahannya. Sini ini. Statusnya apa? Nggak mencapai target, jauh dari target. Orang bangun 5 tahun masa nggak bisa bangun 1. Kalau dibandingkan 2013 jumlah RW yang terendam cukup besar, arealnya cukup luas, karena di 2013 normalisasi belum dilakukan. Mengapa berkurang di 2020-2021? Karena sudah ada di Kampung Pulo dan pintu air Manggarai dari 2 udah jadi 3. Jadi dampak berpengaruh terkait besarnya potensi banjir. Jadi keberhasilan seorang gubernur itu karena jasa gubernur sebelumnya. Memang reklamasi itu sulit untuk ditolak. Sulit untuk ditolak. Faktanya karena sudah terbangun. Dan untuk mengeliminir itu makanya di dalam RDTR dia diakomodir Pulau G itu sebagai pulau permukiman. Jadi memang ada janji yang terbentur dengan fakta. Tolak reklamasi itu adalah jualan politik Anies dan Sandi, ingin meneguhkan bahwa Anies dan Sandi adalah mereka yang berpihak kepada kelompok kecil dan rakyat miskin. Ingin menegaskan Pak Anies itu berpihak kepada rakyat. Konon kalau reklamasi itu kan berpihak kepada oligarki. Saya sebutkan C dan G itu adalah reklamasi yang dilanjutkan. Artinya apa? Banyak yang paradoks maksud saya. Ini kan kita mau bicara apa adanya. JIS itu memang megah dan luar biasa, Pak. Tapi pertanyaannya, apa betul orang Jakarta yang penganggurannya meningkat masuk 5 besar di seluruh Indonesia itu butuh JIS? Enggak, Pak. Orang nganggur itu butuh subsidi, butuh bantuan. Jakarta itu sedang berkelahi dengan kehidupannya. Efek COVID tentu saja. Tentu di daerah-daerah yang lain bukan JIS. Dan sejak JIS diresmikan, bukan ornamen olahraga internasional yang kita dapatkan, malah dijadikan sebagai tempat ibadah, Pak.
fungsinya beralih gitu. Bahkan belakangan berkonflik dengan PSSI karena dianggap tidak standar internasional. Bahwa overall pemerintahan ini harus dievaluasi di pasca pemerintahan Pak Anies Baswedan ini, dan harapan kita kepada gubernur yang baru, nanti PJ yang baru segera melakukan evaluasi secepat mungkin, sehingga di dalam pemerintahan beliau nanti 2 tahun ke depan ada prestasi mengembalikan roh Jakarta yang memang kota dunia, kota internasional, bukan kota yang hanya dibedaki saja, dibedaki dengan ungkapan-ungkapan. Apa yang dibungkapkan oleh Pak Gembong tadi itu adalah fakta. Jadi kita tidak bisa bohongin. Itu penilaian PDIP yang memang objektif. Saya setuju, Pak. Nah, jadi kita melihat fakta-fakta yang dibukakan itulah yang menjadi PR dan itulah yang kita rasakan. PDIP Jakarta memberikan angka merah ke Pak Anies. Nah, kita tunggu sehari, 2 hari, 4 hari dan seterusnya Pak Anies dan kawan-kawan, para relawan dan para pembelanya untuk membantah manifesto ini. Pada data-data yang paling krusial, keluarkan angkanya, evaluasi hasilnya, Pak. Nah, itu menarik buat kita. Jadi itu hal yang paling penting buat dari PDIP untuk dimasukkan menjadi bahan masukan untuk menyempurnakan. Kan gitu loh. Nah, apakah fraksi PDI Perjuangan mengatakan pondasinya Pak Anies untuk naik kelas kokoh? Sangat tidak kokoh. Karena berikan tanggung jawab yang kecil saya tidak bisa menyelesaikan, apalagi kita berikan tanggung jawab besar. Maka bagi orang yang tidak prestasi seharusnya tidak diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kan idealnya begitu. Yang kecil saja nggak berprestasi, masa mau dikasih yang besar? Kan begitu.